Thomas Howard adalah seorang penulis, akademisi, dan pembicara Katolik Amerika yang terkenal dengan karya-karyanya yang mempromosikan dan menjelaskan keindahan iman Katolik, terutama dari perspektif seseorang yang beralih dari Protestan Evangelis ke Katolik. Ia lahir dalam keluarga Protestan Evangelis yang sangat terkemuka. Howard tumbuh di lingkungan yang sangat berkomitmen pada iman Protestan, dan keluarganya sangat terlibat dalam pelayanan agama. Thomas Howard lahir di rumah tangga evangelis yang dikenal sangat konservatif dan memberi semua yang berbau Katolik. Kakak perempuannya adalah Elizabeth Elliot, seorang penulis dan misionaris Protestan evangelis yang terkenal, yang menjadi misionaris di Ekuador bersama suaminya, Jim Elliot. Howard belajar di Wheaton College, sebuah universitas Protestan evangelis di Illinois, tempat yang memiliki reputasi sebagai pusat pendidikan Kristen Protestan yang sangat berpengaruh. Setelah lulus, ia melanjutkan karirnya di bidang akademis dan mengajar bahasa Inggris di Gordon College di Massachusetts, yang juga merupakan institusi Kristen Protestan. Sementara ia terus mengajar dan menulis, ia juga melanjutkan studi di Universitas Michigan, tempat ia memperdalam ilmu humaniora, sastra, agama, dan filsafat. Selama karirnya sebagai dosen, Thomas Howard semakin tertarik pada tradisi liturgi, sakramen, dan kekayaan spiritual gereja Katolik. Meskipun pada awalnya ia tetap setia pada kepercayaannya, pengaruh teologi dan keindahan liturgi Katolik terus menarik perhatiannya. Alasan Howard berpindah ke Katolik. Thomas Howard pindah ke gereja Katolik pada tahun 1985, suatu keputusan yang mengejutkan banyak orang, terutama di kalangan evangelis. Perjalanannya menuju Katolik tidaklah instan, melainkan hasil dari pencarian panjang dan refleksi yang mendalam. Beberapa alasan utama yang menyebabkan Thomas Howard berpindah ke Katolik adalah: pertama, sakramen dan liturgi. Salah satu aspek yang paling menarik bagi Howard adalah keindahan dan kedalaman liturgi Katolik, terutama dalam Ekaristi. Sebagai seorang evangelis, Howard tumbuh dengan praktik ibadah yang lebih sederhana yang berisikan nyanyian puji-pujian, pembacaan firman, khotbah, dan kesaksian. Namun, ia melihat dalam liturgi Katolik suatu bentuk penyembahan yang mendalam dan penuh hormat, yang sangat berbeda dari pengalaman kebaktian evangelis. Ekaristi sebagai pusat iman Katolik, di mana Kristus hadir secara nyata, sangat menarik baginya. Kedua, otoritas gereja dan tradisi suci. Seperti banyak orang evangelis, Howard awalnya berpegang pada prinsip sola scriptura atau Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Namun, setelah mendalami sejarah gereja, ia menyadari bahwa otoritas dalam gereja mula-mula tidak hanya berdasarkan kitab suci, tetapi juga pada tradisi suci yang diturunkan dari para rasul. Ia mulai melihat bahwa otoritas gereja, sebagaimana diakui dalam tradisi Katolik, adalah jalan yang lebih stabil dalam menjaga ajaran yang benar dan kesatuan iman, dengan Paus sebagai pengganti Santo Petrus. Ketiga, kekayaan teologi dan spiritualitas Katolik. Howard sangat terkesan dengan kedalaman teologi Katolik yang mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual, intelektual, dan praktis. Baginya, iman Katolik menawarkan suatu visi yang menyeluruh tentang kehidupan manusia, yang menggabungkan keindahan, kebenaran, dan kebaikan dalam suatu kesatuan. Ia juga tertarik dengan tradisi mistik Katolik dan kehidupan para santo yang menawarkan model kesucian dan pengabdian yang mendalam. Keempat, kesaksian hidup orang kudus. Howard kagum dengan tradisi Katolik yang menghormati para santo-santa sebagai pendoa syafaat dan contoh iman yang hidup. Ia melihat bahwa Katolik memiliki pemahaman yang lebih kaya mengenai komunitas orang beriman atau persekutuan pada kudus, di mana orang-orang kudus dianggap sebagai bagian dari keluarga besar yang mendoakan dan membimbing umat Kristen di dunia. Kelima, pandangan tentang sakralitas dan simbolisme. Sebagai seorang ahli sastra, Howard sangat menghargai simbolisme dan sakralitas dalam penyembahan. Ia merasa bahwa dalam gereja Katolik, kehidupan spiritual memiliki kedalaman simbolis yang kaya, di mana sakramen dan simbol liturgi membawa makna yang jauh lebih dalam dan suci dibandingkan dengan bentuk penyembahan evangelis yang seringkali lebih minimalis dan lebih untuk memenuhi kepuasan batin manusia alih-alih menyembah Allah yang sesungguhnya. Karya-karya dan pengaruh Thomas Howard. Setelah menjadi Katolik, Thomas Howard menghasilkan karya-karya penting yang menjelaskan perjalanan spiritualnya dan menjawab berbagai pertanyaan seputar iman Katolik. Beberapa bukunya yang paling terkenal adalah 1. Evangelicalism Tenah, Worship of God in Liturgy and Sacrament. Dalam buku ini,
Howard menulis tentang keterbatasan dari ibadah Protestan evangelis yang cenderung minimalis dan tidak menggunakan liturgi serta sakramen secara mendalam. Ia menjelaskan bahwa tradisi liturgis Katolik dan sakramen memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang apa artinya penyembahan kepada Allah yang sesungguhnya. 2. Lead, Kindly Light, My Journey to Rome. Buku ini adalah refleksi tentang perjalanannya menuju gereja Katolik. Ia menjelaskan pergumulan spiritual dan intelektual yang ia alami saat mempertimbangkan untuk masuk ke dalam gereja Katolik, serta alasan-alasan teologis yang membuatnya merasa bahwa Katolik adalah jalan yang benar. 3. Pembing Katolik. Buku ini adalah penggambaran indah tentang iman Katolik dari perspektif seorang mantan Protestan. Howard membahas berbagai aspek kepercayaan Katolik yang membuatnya jatuh cinta dengan gereja, termasuk sakramen, tradisi, dan pandangan Katolik tentang kehidupan. Warisan dan pengaruhnya saat ini. Thomas Howard menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama di kalangan evangelis dan Protestan lainnya, yang mempertimbangkan atau penasaran dengan iman Katolik. Kesaksiannya memberikan sudut pandang yang mendalam dan penuh empati mengenai apa yang dapat ditemukan dalam gereja Katolik. Howard juga dipuji karena pendekatannya yang intelektual dan penuh penghormatan terhadap Protestantisme, meskipun ia menemukan keyakinan penuh di dalam Katolik. Ia menjadi jembatan pemahaman antara Protestan dan Katolik, menawarkan pandangan bahwa menjadi Katolik tidak berarti meninggalkan iman Kristiani, tetapi memperdalam pemahaman akan iman itu sendiri. Karyanya terus dihargai oleh umat Katolik dan Protestan yang mencari pemahaman yang lebih dalam mengenai liturgi, sakramen, dan spiritualitas. Mari mengenal perjalanan spiritual salah seorang ateis yang awalnya selalu skeptis dan sinis dengan semua hal berbau agama dan Tuhan, tetapi akhirnya bertobat menjadi Katolik. Holly Ortway adalah seorang akademisi, penulis, dan apologet terkenal yang perjalanan spiritualnya menarik perhatian banyak orang di Amerika. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai riwayat hidupnya, pendidikan, profesinya, serta alasan perpindahannya dari ateis ke Protestan, dan akhirnya ke Katolik. Pertama, riwayat hidup, pendidikan, dan profesinya. Holly Ortway lahir dan dibesarkan di sebuah keluarga sekuler di Amerika Serikat. Dalam masa mudanya, ia tidak mendapatkan pendidikan agama yang formal, dan keluarganya juga tidak mempraktikkan agama apapun. Ia tumbuh sebagai seorang ateis yang meyakini bahwa iman adalah sesuatu yang tidak logis dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan Holly sangat berfokus pada sastra dan budaya. Ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang sastra Inggris, gelar master dalam sastra Inggris, gelar PhD dalam bidang sastra Inggris dan puisi dari University of Massachusetts Amherst. Keahliannya terletak pada sastra Inggris klasik, khususnya karya-karya para penulis Kristen seperti J.R.R. Tolkien dan C.S. Lewis, meskipun awalnya ia memandang mereka hanya sebagai karya sastra, tanpa merenungkan aspek spiritualnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Holly Ortway memulai karirnya di dunia akademik sebagai profesor sastra Inggris. Ia mengajar puisi dan sastra di tingkat universitas. Selain itu, ia juga menulis buku dan artikel, yang sebagian besar awalnya berfokus pada kritik sastra. Saat ini, Holly adalah seorang profesor apologetika di Houston Christian University. Ia juga merupakan anggota tim di Walk on Fire, sebuah pelayanan Katolik yang didirikan oleh Uskup Robert Barron. Dalam kapasitas ini, ia bekerja sebagai Direktur Fellowship of the Walk on Fire Institute dan terlibat dalam karya-karya evangelisasi. Kedua, perjalanan dari ateisme ke Protestanisme. A. Pandangan awal sebagai seorang ateis. Sebagai seorang ateis, Holly percaya bahwa agama adalah bentuk delusi dan bahwa semua fenomena dunia dapat dijelaskan melalui sains dan logika. Ia melihat agama sebagai sesuatu yang irasional dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun, titik balik terjadi ketika ia mendalami karya-karya sastra Kristen, seperti karya J.R.R. Tolkien yakni The Lord of the Rings dan C.S. Lewis yakni Mere Christianity. Kedalaman spiritual dalam tulisan mereka menggugah Holly untuk mempertanyakan keyakinan ateismenya. Ia mulai menyadari bahwa ada dimensi dalam hidup yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains. B. Perjumpaan dengan kekristenan. Langkah awal Holly menuju iman dimulai ketika ia bertemu dengan seorang teman Protestan yang sabar menjawab pertanyaannya tentang iman dengan logika dan kasih. Ia mulai membaca Alkitab untuk memahami klaim-klaim Kristen. Salah satu hal yang menarik baginya adalah bahwa iman Kristen tidak hanya mengandalkan emosi, tetapi juga memiliki dasar yang rasional dan logis.
Kemudian Holly menerima baptisan dalam gereja Protestan Evangelis. Di tahap ini, ia memandang kekristenan sebagai jawaban logis terhadap pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, seperti makna, tujuan, dan moralitas. Ketiga, perjalanan dari Protestantisme ke Katolik. A. Keterbatasan dalam tradisi Protestan. Setelah menjadi Protestan selama beberapa tahun, Holly mulai merasa bahwa pendekatan kekristenan yang ia jalani terlalu terfokus pada hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa banyak perhatian pada tradisi atau sakramen. Dalam tradisi Protestan yang ia ikuti, ia merasa ada kekosongan dalam hal kedalaman spiritual dan praktik liturgis. Selain itu, Holly mulai merasakan bahwa berbagai denominasi Protestan memiliki interpretasi Alkitab yang berbeda-beda, yang kadang menimbulkan kebingungan. Ia bertanya-tanya, jika kekristenan itu benar, mengapa ada begitu banyak perpecahan dalam ajaran? B. Ketertarikan pada Gereja Katolik. Perkenalan Holly dengan Gereja Katolik dimulai ketika ia mendalami tulisan-tulisan para bapa gereja, seperti Santo Augustinus, serta karya teologis seperti Summa Theologica oleh Santo Thomas Aquinas. Ia menemukan bahwa Gereja Katolik memiliki tradisi teologis yang konsisten selama ribuan tahun, yang mencakup 1. Ekaristi, keyakinan bahwa Kristus hadir secara nyata dalam roti dan anggur. 2. Otoritas gereja, adanya magisterium atau otoritas pengajaran gereja yang menjamin kesatuan ajaran dari abad ke abad dalam kekristenan. 3. Liturgi, ritual ibadah yang kaya akan simbolisme dan sakralitas. 4. Hubungan iman dan akal. Holly juga tertarik pada konsep iman dan akal dalam Katolik. Ia menemukan bahwa Gereja Katolik memandang akal sebagai pelengkap iman, bukan musuhnya. C. Konversi dari Protestan ke Katolik. Setelah perjalanan panjang dalam doa, studi, dan diskusi, Holly akhirnya masuk ke dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Ia menerima sakramen inisiasi berupa baptisan, komuni, dan pemuatan di bawah naungan Gereja Katolik. Dalam bukunya, Not God's Type, An Atheist Academic Lays Down Harams, Holly menceritakan transformasi hidupnya dari seorang ateis yang skeptis menjadi seorang Katolik yang penuh iman. Keempat, pengaruh dan pelayanannya saat ini. Holly Ortway kini menjadi salah satu apologet Katolik terkemuka di Amerika Serikat. Ia menggunakan pengalamannya untuk menjembatani dialog antara iman dan sains, serta untuk menjawab keraguan yang sering dihadapi oleh orang-orang modern. Beberapa kontribusinya meliputi 1. Menulis buku-buku apologetika, termasuk Not God's Type dan Tolkien's Modern Reading. 2. Mengajar dan memberikan seminar tentang hubungan antara budaya, sastra, dan iman. 3. Terlibat dalam pelayanan evangelisasi melalui Walk on Fire, sebuah lembaga evangelisasi yang didirikan Uskup Baron. Perjalanan Holly Ortway menuju Gereja Katolik adalah sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana hati manusia dapat dijangkau oleh rahmat Allah, bahkan dalam keheningan dunia akademik yang sering kali dingin terhadap hal-hal rohani. Ini adalah kisah pencarian akan kebenaran, sebuah dialog mendalam antara akal budi yang haus logika dan jiwa yang merindukan makna sejati. Holly, yang pernah merasa bahwa dunia hanya terdiri dari materi dan logika, menemukan bahwa kehidupan jauh lebih dari sekadar angka, hukum alam, atau prestasi intelektual. Dalam keheningan batin, ia mendengar bisikan Tuhan melalui keindahan sastra, ketulusan sahabat Kristen, dan kedalaman refleksi teologis. Dengan setiap langkahnya, ia menyadari bahwa kebenaran tidak hanya ditemukan dalam buku, tetapi juga dalam liturgi yang penuh keagungan dan sakramen yang memberikan kehidupan rohani. Kisahnya menunjukkan bahwa iman bukanlah lompatan buta ke dalam kegelapan, tetapi sebuah perjalanan menuju cahaya yang menerangi akal dan jiwa. Dalam Gereja Katolik, Holly menemukan real presence Kristus dalam Ekaristi, kekayaan tradisi suci yang berakar pada para rasul, dan kedalaman liturgi yang menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Bagi manusia modern, Holly menjadi teladan bahwa iman Katolik bukanlah pelarian dari sains atau akal, tetapi penyempurnaannya. Dalam iman, ia menemukan harmoni antara akal dan wahyu, antara pencarian intelektual dan kebutuhan spiritual. Ia mengingatkan kita bahwa setiap jiwa memiliki kerinduan bawaan akan Allah, kerinduan yang hanya dapat dipenuhi oleh Sang Pencipta sendiri. Seperti Holly, kita diajak untuk membuka diri terhadap kebenaran yang mungkin tidak kita duga, untuk membiarkan keindahan, kebenaran, dan kasih memanggil kita pulang ke rumah gereja. Di dunia yang seringkali membingungkan, iman Katolik menawarkan jangkar, kesatuan yang kokoh, tradisi yang hidup, dan cinta yang tak pernah berkesudahan.
Holy Orphe adalah bukti hidup bahwa tidak ada hati yang terlalu jauh dari Allah. Dalam perjalanan menuju kebenaran, kita mungkin melewati keraguan, penyangkalan, atau pencarian panjang. Namun, dalam setiap langkah itu, Tuhan selalu menunggu, dengan sabar, penuh kasih, memanggil kita kembali kepadanya, ke dalam pelukan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Chris Howe adalah seorang penulis dan teolog yang perjalanan hidupnya mencerminkan perubahan pandangan dari Protestan ke Katolik. Saat ini, Chris Howe adalah profesor media teologi dan studi agama di University of Scranton yang penggagas proyek, pembicara, dan penulis. Proyek terbarunya adalah pendirian dan pengarahan program perguruan tinggi di penjara. Berikut adalah rincian lebih mendalam tentang riwayat hidup, pendidikan, karya, serta alasan-alasan teologis dan spiritual yang mendorongnya beralih ke Katolik. Riwayat hidup dan pendidikan. Chris Howe lahir dalam keluarga Kristen Protestan di Amerika Serikat dan besar dalam komunitas yang didominasi tradisi Injili. Sejak muda, ia terlibat aktif dalam gereja dan pelayanannya, menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap Alkitab dan ajaran-ajaran Kristen. Ia dibesarkan dengan keyakinan yang mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan dan pemahaman Injil yang langsung. Untuk pendidikan, Howe menempuh studi teologi dan filsafat dan ia juga memperdalam pemahamannya tentang isu-isu sosial dan meraih gelar doktor dalam teologi dan studi perdamaian di University of Notre Dame. Ketertarikannya pada pemikiran teologis dan isu keadilan sosial membawa dia pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana iman Kristiani harus berhubungan dengan masalah dunia nyata, isu-isu kemanusiaan yang membutuhkan tindakan nyata. Karya-karya dan kontribusi. Chris Howe dikenal sebagai penulis dan pembicara yang berfokus pada isu-isu teologis dan sosial. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah buku berjudul From Willow Creek to Sacred Heart, Rekindling My Love for Catholicism, yang mengisahkan perjalanannya dari gereja Willow Creek, sebuah gereja megachurch Protestan yang terkenal, ke gereja Katolik. Dalam bukunya, Howe menjelaskan bagaimana pandangannya berkembang dan bagaimana dia mulai merindukan sesuatu yang lebih mendalam dalam iman Kristennya. Karya ini juga menguraikan kritiknya terhadap beberapa elemen dari megachurch, terutama yang terkait dengan pendekatan yang terlampau, modern, dalam beribadah dan kurangnya kedalaman dalam tradisi spiritual. Sebaliknya, ia menemukan dalam gereja Katolik sebuah pemahaman yang lebih kaya akan sejarah dan makna dalam setiap praktik liturgi. Selain bukunya, Howe sering menulis artikel dan esai, serta menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Topik-topik yang sering ia angkat meliputi keadilan sosial, liturgi, komunitas, dan pengorbanan dan keterlibatan sosial dengan mereka yang menderita, miskin, dan dipenjara sebagai wujud nyata dari iman Kristen. Alasan perpindahan dari Protestan ke Katolik. Perjalanan Chris Howe menuju Katolik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik teologis maupun spiritual. Berikut adalah alasan-alasan utama yang membuatnya merasa tertarik pada gereja Katolik. Pertama, kedalaman sakramen dan liturgi Katolik. Dalam perjalanannya, Howe menemukan bahwa gereja Katolik memiliki fokus yang sangat mendalam pada sakramen, terutama Ekaristi. Dalam tradisi Protestan, terutama di gereja-gereja evangelis dan megachurch, pengajaran sakramen seringkali dipandang sebagai simbol atau tanda semata. Namun, dalam gereja Katolik, sakramen dianggap sebagai saluran rahmat yang nyata yang dianugerahkan Allah melalui Kristus di dalam gerejanya. Hal ini membuat dia menemukan perayaan Ekaristi yang menghadirkan tubuh dan darah Kristus secara nyata merupakan ibadat penyembahan yang sejati. Howe mulai merasakan kedalaman spiritual dalam liturgi Katolik yang kaya akan simbolisme dan makna teologis. Bagi Howe, liturgi Katolik memberi ruang untuk mengalami Allah dalam cara yang lebih sakral dan reflektif, yang menurutnya sering hilang dalam bentuk ibadah modern yang lebih sederhana dan mementingkan lagu dan musik yang bagus. Kedua, pentingnya tradisi dan otoritas gereja. Di Protestan, ada kebebasan dalam menafsirkan kitab suci, yang bisa menghasilkan berbagai perbedaan doktrinal antara denominasi. Hal ini membuat Howe merasa perlu akan suatu otoritas yang bisa menjadi penuntun bagi iman dan moralitas. Ia mulai melihat gereja Katolik sebagai tempat dengan tradisi panjang yang menawarkan bimbingan dari generasi ke generasi untuk memiliki pegangan iman dan moral yang jelas berdasarkan tafsiran yang mengikat semua anggotanya di seluruh dunia. Otoritas gereja Katolik dengan hierarkinya, yang berpusat pada paus dan magisterium atau otoritas pengajaran gereja, memberikan Howe rasa keteraturan yang ia cari, sebagai cara untuk menjaga kesatuan iman dan memastikan ajaran tetap konsisten dengan ajaran rasul-rasul awal.
Paus sebagai pengganti Santo Petrus menjadi pribadi yang memastikan bahwa agama Katolik masih setia pada warisan para rasul sampai akhir zaman. Ketiga, hubungan dengan sejarah kekristenan. Salah satu aspek yang membuat hal tertarik pada gereja Katolik adalah sejarahnya yang panjang. Gereja Katolik sebagai penerus langsung dari para rasul, menawarkan kedekatan historis yang mendalam dengan akar kekristenan awal. Ini berbeda dengan beberapa gereja Protestan modern, yang seringkali kurang fokus pada sejarah gereja dan terputus dengan mata rantai kekristenan awal. Melalui sejarah dan tradisi ini, Howe merasakan kehadiran iman yang lebih kuat, yang telah bertahan melalui berbagai tantangan, termasuk penganiayaan, skisma, dan reformasi. Bagi Howe, gereja Katolik merupakan tempat di mana ia bisa terhubung dengan awan saksi dari para santo dan martir. Keempat, ajaran sosial gereja Katolik. Ajaran sosial Katolik juga menjadi daya tarik besar dan utama bagi Howe. Gereja Katolik memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin, keadilan sosial, dan solidaritas. Hal ini tercermin dalam berbagai ensiklik Paus tentang keadilan sosial, hak pekerja, dan pentingnya martabat manusia. Bagi Howe inilah yang disebut dengan pentingnya aplikasi iman dalam perbuatan nyata. Gereja Katolik tidak hanya mengajarkan ajaran sosial gereja tetapi terlibat langsung dalam mewujudkan ajaran sosial gereja itu melalui jaringan rumah sakit, persekolahan, dan lembaga-lembaga amal untuk kaum difabel, dan lain-lain. Ini adalah contoh nyata keseimbangan antara iman dan perbuatan. Bagi Howe, ajaran sosial ini lebih komprehensif dan seimbang dibandingkan dengan beberapa perspektif Protestan yang terkadang terlalu fokus pada keselamatan individu. Gereja Katolik mengajarkan pentingnya komunitas, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama sebagai bentuk konkret dari iman. Pemikiran ini selaras dengan komitmen Howe terhadap pelayanan dan keadilan sosial. Inilah yang mendorongnya untuk merancang proyek pembangunan kampus di penjara-penjara Amerika Serikat saat ini. Kelima, rasa keterhubungan dan komunitas dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, Howe menemukan rasa keterhubungan yang mendalam. Tidak hanya dengan umat Katolik di seluruh dunia tetapi juga dengan komunitas orang kudus dan para leluhur iman. Hal ini memberinya rasa komunitas universal yang ia rasa sulit untuk ditemui di gereja Protestan yang lebih terfragmentasi. Keputusan Chris Howe untuk berpindah dari Protestan ke Katolik merupakan hasil dari pencarian panjang akan iman yang mendalam dan pemahaman spiritual yang lebih kaya. Perpindahan ini bukanlah penolakan terhadap nilai-nilai Kristen Protestan, melainkan upayanya untuk mencari sesuatu yang menurutnya lebih utuh atau lengkap. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang